Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm dan hambatan listrik. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kuat arus listrik. Semoga masih ingat. Nah, kenapa diberi nama hukum Ohm? Karena Ohm yang menemukan. Jadi tidak mungkin suatu saat akan muncul sebuah hukum dengan namamu sendiri. Mari melakukan penelitian dan percobaan. Ya, seorang ahli fisika yang bernama George Simon Ohm ini pernah melakukan penelitian dan menemukan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Dan ini didapat melalui percobaan dan penelitian. Karena apa? Ilmu fisika adalah ilmu yang dibangun atas dasar fakta dan data. Dan fakta dan data ini hanya bisa kita peroleh dari penelitian dan percobaan. Nah, bagaimana hubungan antara beda potensial dengan kuat arus yang ditemukan oleh Ohm melalui percobaan? Nah, ternyata semakin besar beda potensial atau semakin besar perbedaan tegangan, maka akan semakin kuat pula arus yang mengalir. Nah, jadi P ini sebanding atau berbanding lurus dengan I. Dan perbandingan antara P dan I ini agar menjadi sebuah persamaan fisika harus memenuhi aturan, yaitu harus ada sebuah besaran yang bernilai konstan atau tidak bergantung kepada besaran lainnya. Dan perbandingan inilah yang kemudian disebut dengan hambatan. Nah, jadi hambatan nilainya selalu tetap. Kemudian pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm. Secara matematik ditulis dengan R sama dengan P per I. Perhatikan, rumus ini bisa kita bolak-balik. Nah, jadi jika R sama dengan P per I, maka I sama dengan P per R. Dan P sama dengan I kali R. Dari ketiga rumus ini, yang paling mudah diingat adalah yang ketiga. Karena apa? Sama dengan nama guru yang mengajarkan fisika. Tetapi hukumnya tidak lantas berubah menjadi hukum tante, tetap hukum Ohm. Kemudian, apakah semua komponen listrik memenuhi hukum Ohm? Tidak. Hanya komponen atau hambatan yang disebut dengan komponen ohmik saja yang memenuhi hukum Ohm ini. Pengertian hambatan itu sendiri adalah sifat suatu bahan yang dapat menghambat aliran arus listrik. Jadi pada sebuah rangkaian elektronik kita dapat mengatur arus dengan menempatkan sebuah hambatan di sana, ya. Oke, kemudian hambatan dalam sebuah konduktor atau penghantar arus itu sendiri bergantung kepada beberapa jenis besaran. Yang pertama tergantung pada panjang konduktor atau penghantarnya, kemudian luas penampang konduktor, dan hambatan jenis dari konduktor itu sendiri. Persamaannya dapat ditulis menjadi R sama dengan Rho kali L per A. Rho di sini adalah hambatan jenis atau resistivitas. Hambatan jenis tidak dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran bahan, tetapi dipengaruhi oleh perubahan suhu. Atau secara matematik ditulis Rho T, Rho pada suhu T sama dengan Rho pada suhu 0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Alfa di sana adalah koefisien suhu dari hambatan jenis.
Karena R itu sebanding dengan hambatan jenis, maka rumus ini juga bisa kita ganti rho dengan R. Maka RT, hambatan pada suhu T, sama dengan R0 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T adalah perubahan suhu. Oke, kita perhatikan contoh soal untuk lebih jelasnya. Perhatikan contoh soal berikut. Seutas kawat konduktor, yang sudah punya buku bisa dilihat pada halaman 9. Seutas kawat konduktor mempunyai panjang 50 meter, diameter 2,5 mm, dan hambatan jenis 1,72 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Tentukan A. hambatan kawat, B. arus listrik yang mengalir melalui kawat jika kawat dihubungkan dengan tegangan 3 volt dan hambatan kawat tetap. Kita mulai. Di sini yang diketahui adalah L, panjang kawat atau panjang konduktor 50 meter, satuan standar. Kemudian ada diameter. Diameter itu dilambangkan dengan D, 2,5 mm. Nah, ini nanti akan kita rubah menjadi meter. Dan hambatan jenis 1,72 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kita disuruh menentukan hambatan kawat atau R. R sama dengan rho kali L per A. Nah, A tidak diketahui. A adalah luas penampang. Perhatikan bahwa kawat itu penampangnya selalu berbentuk lingkaran. Nah, jadi jika luas penampang tidak diketahui, berarti ini adalah luas lingkaran karena penampang berbentuk lingkaran. Rumus luas lingkaran masih ingat ya? Rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, jadi rho sama dengan rho-nya kita masukkan nilainya. Rho sama dengan 1,72 kali 10 pangkat min 8 dikali dengan L 50 meter dibagi dengan rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya, D-nya kan diketahui tadi. R kan setengah dari D. Berarti 2,5 mm dibagi 2 dapat 1,25 mm. Dirubah menjadi meter menjadi 1,25 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita masukkan semua besaran yang diketahui. 1,72 dikali 10 pangkat min 8 dikali 50. Kemudian per 3,14 kali 1,25 kali 10 pangkat min 3. Kita dapatkan hasilnya 0,175 ohm. Itu adalah hambatan dari kawat konduktor atau kawat penghantarnya. Lalu berapa arus yang mengalir jika kawat atau konduktor tadi terhubung dengan tegangan 3 volt? Maka ini kita gunakan hukum Ohm karena tadi hambatan sudah kita ketahui, hambatan kawat itu 0,175 ohm. Hambatan sudah kita ketahui, dia terhubung dengan tegangan 3 volt. Berarti tegangan atau beda potensial juga diketahui, kita tinggal mencari arus. Kita gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm karena yang ditanya adalah arus, berarti I sama dengan P per R. Masukkan nilainya P 3 volt dan R 0,175 ohm sama dengan 17,14 ampere. Oke. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama, hukum Ohm ditemukan oleh George Simon Ohm melalui percobaan. Percobaan ini menemukan hubungan antara P dan I. P dan I sebanding
Agar jadi persamaan, nilainya harus selalu konstan. Nilai inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan hambatan atau R. Maka ditulis secara matematik, R sama dengan P per I. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama hukum Ohm. Demikianlah, semoga dapat dipahami. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.